Perlu dicatat ya. Istilah Romawi di kitab-kitab kita itu bukan Romawi Italia, gue Francisco Totti itu enggak, itu klub sepak bola itu apa? Semua istilah Rom di kitab itu maknanya Syam, yang zaman itu dicengkeram Romawi. Makanya Ghulibatir Rum fi adnal ardi ora kok Romawi Italia. Jadi dulu era Sayyidina Umar itu perang melawan Romawi, maksudnya Umar menaklukkan Palestina yang saat itu dikuasai Romawi. Ya, jadi bukan Romawi Italia. Ora kok Umar moro Italia. Delok apa? AS Roma. Bangunnya untuk kuis tapi delok bal-balan. Makanya futuhatnya Umar ketika disebut mengalahkan Romawi itu bukan tentang Eropa. Meskipun memang markasnya zaman itu pun sudah di Eropa. Makanya perang salib itu ya kontingennya dari Eropa. Mau merebut lagi apa? Palestina. Dan itu tidak pernah menang. Terus akhirnya menang. Terus akhirnya kalah lagi oleh siapa? Salahuddin apa? Al-Ayyubi. Saya pernah sholat di mimbarnya Salahuddin Al-Ayyubi sekitar tahun 582. Sekitar 582 atau 86. Makanya saya pernah dengan Mbah Mun satu kamar di hotel, pernah tanya saya, ya agak-agak debat, tapi debat baik, bukan debat kusir. Beliau cerita gini, Salahuddin Al-Ayyubi nganti ngono untuk barokah Ihya. Saya tanya, niku muridnya apa putu murid? Kiai cerita. Nah cara kowe butuh murid, karena pernah saya hitung itu Imam Ghazali wafat itu 504, kan lahirnya kan 450 ya, wafatnya 504. Sementara As-Salahuddin Al-Ayyubi sudah futuhannya itu 582 atau 86. Jadi kalau dihitung misalnya Adrokal Ghazaliyah ya visi bahu, kalau terpaksa apa Adrokal Ghazaliyah ya visi bahu, cuma sebagian mu'arrikh terus mengistinahkan barokahnya Imam Ghazali, terus diuzuhun ya, dinisbatkan kalau dia itu muridnya. Tapi dugaan saya itu mungkin butuh murid secara periode lah ya. Tapi ya mungkin dia orang cerdas yang mulai kecil sudah. Karena beberapa tarikh ya keliru tapi bener bolak-balik. Misalnya gini, mungkin nak sing ulama roh, nak sing ulama rawati roh. Misalnya orang bilang Mbah Hasyim Asy'ari itu kan muridnya Mbah Soleh Darat juga. Sama seperti anak Anwar sekarang yang kecil-kecil kan muridnya Mbah Mun juga. Tapi tentu kan tidak sekualitas kayak Pak Alim misalnya, karena menangi tenang ketika menangi sudah paham sudah. Misalnya seperti itu. Tapi ya agak keliru secara tarikh itu begini. Ya. Mbah Mahfud Termas ketika di Indonesia kan ngaji sama Mbah Soleh Darat. Sementara Mbah Hasyim saja muridnya Mbah Mahfud. Terus bagaimana mungkin Mbah Mahfud jadi istilahkan muridnya Mbah Soleh Darat, Mbah Hasyim jadi istilahkan muridnya? Ini kan ada agak istilah. Tapi mau gak wong alim kan ora sekali biasa kan pas krungu ora dipikir. Jadi mulai orang alim baru kamu kurang tahu sekali. Ini sirahu sodri. Tergantung tapi krono goblok nanti. Diceritani ngono ya tenang, diceritani waliane ya. Makanya dugaan saya, Mbah Hasyim ketika diajak Mbah Asy'ari ke Mbah Soleh Darat itu kira-kira ya kayak Hasan saya, anak saya, takjak sowan Mbah Mun. Tapi bukan istifadah kayak saya dengan Mbah Mun. Itu saya yakin ainul yakin. Karena secara periode tidak mungkin. Paham ya? Jadi ini penting saya utarakan. Itu kan supaya tarikh itu proporsional apa? Tarikh itu proporsional. Saya ulang lagi karena ini penting nanti dalam ilmu apa? Ilmu tarikh. Tapi Allah itu uniknya selalu bikin orang itu al-mu'ammar. Apa? Saya itu betul. Makanya saya itu sering jagoan sama tonggo-tonggo sing sepuh-sepuh. Ceritanya lucu-lucu. Mau termasuk cerita itu. Nandarani itu Nippon itu. Nah undang aku Udin karena dulu kecil saya panggilannya itu Nippon itu naro wong wedok itu dibedak. Ya sing unik maulah. Ini kan Pak Fora aku rayu. Cawetan. Kan sampai sekarang kan pemerintahan Indonesia masih nuntut ganti rugi atas apa peristiwa itu. Apa? Tianfu, Jukun Tianfu. Iya. Tapi yang nuntut itu orang Jogja karena memang sudah kota internasional ya sehingga ada yang fasilitasi apa? Penuntutan itu. Jadi selalu ada al-mu'ammar. Nah, nabi-nabi itu juga menangi al-mu'ammar.
Termasuk ketika menangi Waraqah bin Nawfal. Di Bukhari saya hafal teksnya. Wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masyaallah ayaktub. Itu Imam Bukhari, Sa'alim Imam Bukhari pernah menulis Waraqah itu siapa? Imro'an sing tanassara, sara Nasraniyah. Tapi uniknya Imam Bukhari bilang fil jahiliyah. Karena ini menjadi paradoks sejarah. Paradoks karena gini. Rungokno ya, kalau itu bulat tapi rungokno. Ojo go pidato. Bulat. Sekarang sama tak bedai, kafir jahiliyah itu kafir ahli kitab apa enggak? Enggak kan? Ya tidak semitik ya, tidak. Cara bahasa Inggris sekarang enggak semitik karena penyembah batu. Terus kafir di Palestina itu kafir apa? Semitik. Karena punya kitab. Ya, kitab suci ya. Lah Waraqah itu kan orang Mekah. Dia masih paman sama Khadijah. Itu termasuk alimnya Imam Bukhari. Makanya bilang tanassara fil jahiliyah. Sebetulnya dia orang jahiliyah tapi tertarik sama agama Nasrani. Makanya dia itu cara sekarang itu peneliti. Dia itu orangnya apa? Jahiliyah, tapi dia uripnya Palestina. Sehingga dia menguasai tentang apa? Kenasranian. Efeknya adalah dia menguasai tentang Dalailun Nubuwah. Menguasai tentang Dalailun Nubuwah. Terus hanya hadis apa? Wa kana syekhon kabiron qad amiya, itu di redaksi Bukhari. Wa kana syekhon kabiron qad amiya. Dia itu syekh yang sangat tua yang sudah agak buta. Tidak tahu maksudnya amiya, tidak harus buta apa? Khilqah saking sepulnya enggak. Kali-kali mulang Bukhari ya. Saiki anggar mulang Bukhari ku, Bukhari ning kota ku anggar maca Bukhari ku Wahabi. Nah, ahli sunnah macane primbon. Manakib. Wah, nyoro saiki cap-capan anggar maca manakib yo. NU Maulid, NU Bukhari. Salafi. Mare aku terang-terangan maca Bukhari. Kula rencana kula teng Jogja nak khatam tasik jalan pe maca Bukhari. Itu kitab kita, bukan kitab mereka. Itu kitab kita, bukan kitab mereka. Ini gara-gara kita tidak baca. Bahkan mau coba manakib. Ini manakib itu ya baik, tapi mau ngaji musuh manakib terus. Bangun ini penman bidik terus tapi dulu. Gue ngaji nih manakib mau diwajib. Kalau manakib gue setengah apa? Maulid gue setengah apa? Tapi Bukhari ya, kalau kotor rambutnya Bukhari, nanti pek mereka kan sembrono. Akhirnya Rasulullah itu ya enak jadi nabi. Saya terangkan lagi ya, ini karena tentang Rasulullah, ya apa saja tentang Rasulullah. Ketika Rasulullah tidak cukup punya referensi, karena tadi syaratnya Nabi itu sebenarnya malah tidak tahu. Gak oleh Nabi kok dianalisis. Gak situ ummi ya, ummi itu keibuan. Justru itu orisinal, apa? Justru itu orisinal. Kayak Tuhan misalnya iso ngomong menghipnotis orang, itu tidak ummi, mesti dipelajari. Konsumsi wong desa ngene wis cukup. Ora pidato ning perumahan ngene. Nang ning kampus ngene. Ora iku jelas ra nabi. Yo ora nabi ora warasatun nabi. Rondo umi aku. Iki cara dadi waris lebih sah. Aku relatif umi, maksudnya mulang ya mulang ae ra diperhitungan macam-macam. Kamu balik duwe misalnya Kalimantan berapa titik? Kalau gue seorang umi blas itu, gak warasatul anbiya. Jadi itu nak tiket sama ini, untuk sama ini, satu tiket. Itu dai lawa apa bisnis? Gue semuanya. Ya, tahu hasil. Jadi podo-podo warasatul anbiya pantas aku, karena enggak berhitungan, masih umi, orisinil. Tapi itu Sofik, aku diundang akhir-akhir ini diundang di Jakarta berhubung mulai di Istiqomah Sumblang aku yang ini, cara perhitungan rugi. Tapi aku kan umi. Ini ya suara satu lambian syaratnya apa? Umi. Jadi Nabi itu umi sajane waras saya kudu. Tapi rami rapopo orang. Nah akhirnya Nabi sama tak cerita. Nabi pertama ketemu malaikat itu coro wong itu kan seneng, Nabi gak susah, yo wedi tenan. Ngira itu malakul maut. Jadi Jibril asline ora rugi, tak kei wahyu kok malakut dianggap malaikat maut. Jadi ora seneng blas Nabi. Makanya beliau pulang semua hadis yarjufu fuadun. Dredeg. Mergo nyangka ya dulu anakku malakul maut. Gak oleh Nabi kok jumpa Paris kok kasus nih Jombang.
Nabi dia berbengi ketemu wahyu terus besok jumpa. Syaratnya Nabi umatun tatadri mal kita bualal iman. Nabi jumpa. Brono. Itu syaratnya Nabi raro. Tapi raro sing dadi sifat sempurna. Tapi raro kan bisa mau terus sifat nakes. Nabi berapa so yuk mulai. Bareng ketemu Khadijah. Semua riwayat memang riwayatnya pakai jamak mudzakkar. Zamiluni. Tapi apa kata Khadijah? Khadijah itu sidik-sidik wis tahu ngaji mbek pamannya. Pernah paman lah pasti. Yaitu sama Warokoh bin. Ini kok kayak cerita yang saya pernah belajar sama Warokoh bin. Makanya Khadijah pede. Ini yang sudah saya tunggu-tunggu. Aku pas sapi jenengan itu aja rotok ketun. Kok orang jadi nabi-nabi? Karena nunggu itu 15 tahun. Khadijah itu tahu kalau anak ini calon nabi. Ya ganteng terus. Ya tadi perlakuan alam. Yang penting tadi ada perlakuan alam. Sehingga dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Siapa? Nama lelaki. Maisarah. Ora mbok artine Maisarah jeneng wedok terus derekno nabi. Dadi liberal lho. Ora nek tak kicaratan bahaya ora opo-opo bahaya. Ya om yo Maisarah itu jeneng lanang. Lha iku Khadijah kon ngamal nabi. Aku nabi nyangka jeneng wedok. Oh nabi gaul di sekretaris. Brono. Diterangno ya ngene-ngene itu bahaya. Karena Raine gak rai kok no. Raine keren. Dendam ya. Dendam. Asal nggak dendam dosanya kayak gitu. Agak sih. Aduh, asal nggak dendam dosanya agak. Dendam dulu. Warokoh itu, Khadijah itu ketika nyuruh Maisarah, itu kan terus ditanya, apa yang kamu lihat ketika nderekno Muhammad? Masih jangkar dia karena zaman itu. Itu tadi tudilluhu wa mamah tuti'uhus sahah. Semua perlakuan alam dicet. Jadi Nabi ora tahu terus panas tak go payung. Yo ora ono Nabi ngono. Nabi ku panas wae liwat yo liwat wae. Mergo Nabi ku umi. Alam yang mereaksi. Nabi kok panasan terus mendung mereaksi. Ora ono Nabi panas tak go payung. Ora toha bareng Nabi ku umi. Jadi yo liwat ae pas panas yo liwat wae liwat yo. Tapi alam yang mereaksi. Tudilluhul ghamama itu usaha. Akhirnya Maisarah cerita. Terus kata Khadijah tidak salah lagi bahwa itu calon nabi akhir zaman sebagaimana ilmu yang saya dapatkan dari Warokoh. Bayangkan Nabi nikah kan umur 25 tahun. Setelah itu tidak ada perkembangan. Dinani piye ngene-ngene. Jadi tak nikah umur go referensi iki calon nabi kok ngene-ngene. Ya karena iya. Tapi orangnya keruh. Orang terus. Makanya di banyak riwayat ketika Nabi cerita itu ketika umur 40 tahun berarti pasca khamsata asyara sanatan. Khadijah bilang ini yang saya tunggu. Lama sekali saya nunggu ini. Berikutnya sempat jagal. Kok ada di nabi-nabi gitu. Makanya ketika Nabi tadi nggak pirsa tadi apa? Nggak pirsa kali itu malakul wahyi atau Jibril. Itu si siapa? Khadijah langsung ingat. Sudahlah, nggak usah apa susah. Besok kita datang kemana? Warokoh. Semasyur itu ya Ami. Ini begini ngalami begini. Apa reaksi Warokoh spontan? Hadan namus alladzi jaa. Ini namus yang sama persis dengan yang datang ke Musa. Dan yang paling spektakuler dari hadis itu apa? Warokoh bilang gini. Ya letani fiyajat ankhina akhrajaka qaum. Ya saya masih hafal itu. Ya letani fiyajat ankhina akhrajaka qaum. Dan di bahasa Arab itu biasa, domir gak di marjek itu biasa. Tapi nanti latihan nahwu itu masalah. Tapi kalau di bahasa Arab itu biasa. Jadi rujuknya itu fiha efitil kalkisoh al-atiyah. Jadi rujuknya itu lani bener bakar ya, dia yang dalam mengkono, malah ulan kecil mengkono. Lana anak wong ra iso ngrujuk no domir ya alamat dadi bakar. Sing pinter ngrujuk no domir madzhab Basibir. Lah aku di madzhab lu. Mas ra iso ya melok bakar.
Bilan kelan mengkono lalu gede mengkono baik. Masyhur itu ceritanya Mbah Mun. Ketika ditanya kenapa ngoten Mbah, ma'ad-dhamir fid-dhamir. Pamalam ya'rif fid-dhamir fa laysa lahu. Domir ning ati. Nduk ning ati kok diomongno. Iki peluang kok korek-korek sing rapati alim. Tak ijazah. Bahwa te mengkono lha iku mengkono. Piye yo? Dalika yo mengkono. Sing guri-guri sa mengkono nek, Pak. Tapi cara kula setuju Mbak Karim. Kula nggih setuju Mbak Zubair, setuju Mbak Karim. Saya itu kan nyuwun sewu, saya tidak sombong. Saya ini kan neliti Quran lama sampai sekarang. Memang domir Quran sering begitu coba. Domir di hadis tadi yale tani fiharnya apa? Fil qissah al-atiyah karena belum Jadi sayang mat ya. Umpama pas peristiwa itu aku masih hidup. Kayak Raub nih aku terus ngomongnya. Wah, sajane aku pengen menangi pas kelar toko Alfa. Meskipun mau kali misalnya. Lah aku menangi Tuhan ada duit loh ya. Nanti menangi ada duit. Menangi Payu Bojonegoro sampai Payu Lampung ya pertama aku. Terus keterusan atau mulai. Sampai lali kiai ini ya. Kendriau. Untungnya kiai ini ikhlas gak masalah. PPN dunia wae. PPN dunia. Pokoke ikhlas eling-eling halal wa hisab wa haram wa iqam. Halal wa hisab wa haram wa iqam. Wis iso ora. Kok penak sih. Ora sama nyamin kena to wae. Ya litani siyajat an khina akhrajaka qaum. Andekan saya saat itu saya masih kuat. Jatan mana apa? Kuat. Khina akhrajaka qaum itu jelas pakai. Bayangkan itu tahun awal nubuwah. Tahun awal nubuwah berarti Nabi umur 40 tahun. Dan Nabi diusir itu kan tahun ke-13. Berapa? Ya karena tahun Hijriyah berarti Nabi umur berapa? 53. Karena Nabi di Makkah salasa asrota sanatan. Berarti khina akhrajaka qaum berarti apa? Tahun 13 nubuwah. Ya, tahun berapa? 13 nubuwah. Itu zaman itu pertama kenal Nabi fi awalil wahyi fi badil wahyi. Waraka sudah bilang khina akhrajaka. Wah, mbok aku mesti urip ngono mat pas iku ya cara basa Jawa pas iku. Pas mengkono mau. Apa? Pas mengkono mau. Ya kira-kira gitu kalau Karim baca sakjane mat pas mengkono iku. Domer lho ya, ora ta. Pas mengkono iku. Mengkono apa, Mbak? Ora tak takon. Ya, pas mengkono iku aku cek kuat. Hina akhrajaka qaum ketika kamu nanti diusir kaum. Bukti lagi kalau Nabi Ummi. Nabi itu jenenge wong Ummi ora roh Nabi apik lho ya. Saya ulang lagi, kalau saya bilang Nabi tidak tahu itu sifatul madkhin. Untuk Nabi itu apa? Sifatul madkhin, sifat muji. Nabi sang ngira bersane ngendikan ngene ya, awamu khrijiyahum, mosok lah aku diusir kaumku. Selama ini hubunganku kan baik-baik saja. Jadi Nabi dia kan awamu khrijiyah masa. Ya kalau kiye manane awamu khrijiyah ana to iku wong sing ngetono ingsun hum utawi kaum. Tentu iso maknane wong ndekne entuk lafaz ra maknane kan gak iso go engkek go pidato. Tak bantu ha. Hasilnya wis pek pokoke iki tak. Kiai apian wis pokoke tak bantu hasilnya kok pek. Ya dolan. Wong hasil ta. Ngurangi dosa wae. Dosa amis kadung akeh dadi kudu sing orangnya. Saya itu punya teman di Jogja Sugih. Gus Pulau beda di wali. Wong e sugih tak omongi. Nyalon bupati yo. Tak jamin dadi wali. Kok wah itu sing kasut mesti petok kan. Tapi syaratnya kayak sabar. Sing bodoni ya akeh, kunjuk duwe gak milih kowe sing kasut ya akeh. Elekmu diler. Wes bariku mesti dadi wali. Ora usah dadi bupati, wis dadi wali mergo bar dielek-elek 7 wulan masa kampanye misal. Ayo Gus cocok. Jumlah penyalon tenan wong sugih. Barang penyalon tak mong, tapi dadekne wong dosa melok dosa. Jadi al-wasilah ilal maksiyah ya maksiyah. Lha ora ini kan wong Bojonegoro ora piye-piye jajan nyalokno
Bupati. Wah, dikuliti yo. Mulai pendidikane opo? Asal usul nasabe piye? Reputasine piye? Terus uangnya dari mana? Itu paling masalah. Terus orang sih mikir bonekane sopo. Paling. Mesti orang mungkin mesti. Lha aku nak sabar wali apa? Awamu khrijiyah. Apakah betul mereka ngusir saya? Sama ini kan hubungan saya baik-baik saja. Apa kata Warokoh? Beliau pakai kriteria samawi, semitik tadi. Enggak ada orang yang datang bimis lima jiktabihi illa udiyah. Enggak ada orang yang membawa wahyu kayak kamu illa udiyah kecuali dimusuhi. Walain adraktuka la ansurka nasron muazzar. Ya, walain adraktuka la ansurka nasron muazzar pakai hamzah. Kalau saja saya menemui kamu Muhammad, pasti saya akan mati-matian membela kamu. Nabi itu yang nyuruh saya untuk barokah ulu baqiyah, barokah al-mu'ammah. Sehingga Nabi cukup punya analisis, tapi tadi riwayat, karena Nabi sendiri tadi sarannya Ummi. Oh ternyata definisi itu benar. Khadijah yang punya kriteria itu, Warokoh juga punya kriteria itu, dan semua ahli kitab makanya dipakai. Qul kafa billahi syahidun baini wa bainakum terus wa man indahu ilmu. Jadi yang jadi saksi kebenaran saat Nabi adalah Allah dan kalian. Wa man indahu ilmu. Itu ada yang nafsirkan Abdul bin Salam atau Warokoh atau siapa? Salman Al-Farisi yang ayatnya umum wa man indahu ilmul kitab. Wa man nan wong indahu kang iku ana ing sandinge man ilmu kitab utai pengetahuan tentang kitab. Maksudnya kitab samawi bukan Quran itu karena ini maknanya qoblal apa? Quran. Ini penting saudara. Nah Khadijah itu ngajine ra tok ngono tok. Termasuk ngajine nyuwun sewu ana ono aksine. Masyhur. Jadi Khadijah ya ngerti. Bareng Nabi mulai bener-bener jadi Nabi, jadi Jibril sering main ke rumahnya Nabi. Sedikit Nabi happy, wis nyaman dengan Jibril, wis ngerti nek ora malaikat mau. Jadi mulai nyaman. Nyaman wis santai, wis rileks, ndak melayu lah. Pertama ketemu kan melayu. Apa melayu dicuwekal kan itu tidak sampai. Kayak aku roro kan melayu pertama. Mengerikan misalnya. Lama-lama kan ya akrab. Aku tahu ditangkap ning Protetio. Nggih. Itu ada acara Habib Zaini Furo. Aku rono kepen format Habib Zaini. Kok nek boleh presiden. Kawal kula ya mergo presiden. Kan tak tahu untuk keramat. Akhirnya kalah keramat untuk presiden. Ngalane guru wangel, tetep diberi wangel. Kabutan, lho. Kabutan. Tapi ya rasa kalah menang, gak ikhlas mari. Akhirnya Rasulullah itu Khadijah itu bareng Jibril sering rono mending ada Khadijah. Dites. Idza ja'aka sahibuka kalau temanmu datang, kalau nyebut Jibril, fa'adzin, kamu kasih tahu saya. Iya kata Nabi. Tapi Nabi happy, saya ulang lagi Nabi sudah nyaman. Nabi di bangku Khadijah. Ya Nabi memang harmonis. Ya harmonis itu gampang mergo ya mau sing lanang gandeng sing wedok ayu kan gampang harmonis. Kowe ora usah arep-arep harmonis. Karena dalam pernikahan itu wabe mau latihan nomor kodok. Untuk bojo gak sesuai rencana ini kan harus rasa harmonis. Jihad apa? Jihad. Latihan iman apa? Kodok-kodok. Jihad apa? Bodoh nggak sana dewi. Oh, di bojo elek jihad akbar. Tiap hari latihan, nah itu iman berapa? Jihad akbar. Nah cara bangun bojone kiai kudu ayu. Nek ora wis nawa masuk gitu. Lawan sering guyon. Syarat bojone kiai ku ayu. Nek ora wis pokoke nawa masuk. Jadi kerasa bayangno harmonis, biasa wae. Nabi itu harmonis sekali. Pas di pangku siapa? Khadijah. Ditanya, ya masih rileks. Apakah teman kamu masih? Kata Nabi masih. Ya sudah. Ya gitu aja. Nabi nggak tahu sandi-sandinya Khadijah tadi. Terus selang sekian menit, apa temanmu masih?
Oh iya masih. Nah itu masyhur. Fakasyafat an saqiha atau an fakhidiyah. Pokoknya Khadijah mulai agak-agak buka yang berbau apa? Porno. Aurat. Oh, balik beling mesti. Tapi tuh hal orang balik itu ya. Jadi itu makrifat tuh. Sekarang mulai fakasafat itu an auratiha lah sing umum itu beling. Terus Khadijah tanya, apa teman masih tidak lari? Kata Nabi tidak lari bang. Terus diampuni sama Khadijah. Anta nabiul hakon, kamu memang benar-benar nabi. Karena Khadijah punya referensi bahwa malaikat itu rasa seneng delok aurat. Andai kan kamu bilang temanmu masih, pasti itu setan. Karena seneng ngintip gitu. Artinya apa? Alamat nubuwah bagi ahlinya itu jelas. Itu alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, kitab yang saya baca termasuk jenis. Saya ngaji awas ya Arab. Ya ngaji ya. Cuma kok edit dhewe sing nggo konsumsi apa? Halal apa? Halal. Yo selesai ya halal ya. Ini kiai roh santrine di rezeki tetap seneng. Oh, seneng. Rasa kok dalil mesti seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalasa minhu wa ma yasilanid dimam. Kula manani kadang tak manani kula boten. Wa fi ma dzakara ibnu Safaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya Isa min khairi saqif. Wa qad Isa lan teman-teman putus asa sapa nabi. Maksudnya cara zahire ngono iku disebut putus asa, tapi tentu Rasulullah tidak pernah apa? Putus asa. Mau tidak mau secara redaksi seperti itu dibahasakan ya Isa. Tapi jangan pernah kamu nyifati nabi pernah putus asa. Min khairi saqif saking api wong sakit. Waqad qala lahum fima dzukira in fa'altum ma fa'altum faqtum alayya. Kalau kamu melakukan itu faqtum alayya, maka nyimpen sira ala entasin wa kari ya Rasulullah ayatu wa kama inta fa'id sirahum dzalika. Falam yafal. Jadi Nabi itu luar biasa suka damai. Kalau ketika orang Taif menyiksa beliau, kata beliau, kalau kamu terpaksa menyiksa saya, menyakiti saya, tolong rahasiakan itu. Karena kalau ini konangan orang Quraisy, pasti kamu dituntut oleh orang-orang Quraisy. Nabi itu sampai saking baiknya masih seperti itu. Karena Nabi bagaimanapun itu sukunya masih membackup Nabi. Jadi orang Quraisy yang paling aneh sadunya. Orang seneng Nabi, tapi nak dilukai orang ikhlas. Kemudian nak melukai orang ikhlas. Orang Quraisy yang paling aneh. Makanya Nabi ketika sahabat disakiti, kamu hijrah saja, kamu hijrah. Lah kamu ya Rasulullah, saya ini dilindungi kaum saya. Ya maksudnya Quraisy. Kemudian sahabat itu orang iskal. Iya, gini kon hijrah dia yang paling penting malah tengok. Iya banyak yang unik, banyak huruf itu unik. Ya kayak di murid ini kan unik. Mungkin ini rapida atau murid pidato ngalor gitu. Dia harus goreng. Jadi ulama itu kayak ilmuwan yang menemukan sampo, yang menemukan obat-obatan budaya. Nah, sing iklan itu artis. Gak penting komposisi budaya dia nggak perlu. Jadi mutolae kayak aku dia gak mau tahu. Matengnya. Dia tak pinter, kalau ini cara aku ya. Di bang ramu obat atau promosi. Repotnya zaman akhir sing promosi itu gaji nih lu akeh timbang penemu. Yes, zaman akhir. Tapi aku ikut. Kira sampai ikhlas diomong lho, pancen barang apik kudu diumumno ben kreatif. Wa intum tu sadaqat panai. Barang apik kudu ada dibeda apa? Diumum. Ya diumum. Falam yafalu wa akhrabi sufahahum wa akidahum yasubbunahu wa yasiquna atas tama alaihin nas. Jadi orang sakif malah mengumpulkan orang-orang bodoh, diprovokasi. Aghro terusan ini apa? Diprovokasi. Sehingga atas tama alaihin nas. Sehingga orang ngumpulin Nabi kabeh wa al-jauhi la haitin Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wa Umati. Nah ini orang Quraisy, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah itu orang Quraisy. Nabi dihujat oleh orang sakit. Orang sakit ya kurang ajar, ngongkor wong-wong bento, wong goblok supaya lebih gak berperadaban. Misalnya nak sing lurah kan duwe etika. Orang-orang terhormat kan tuh duwe etika. Nah ngantemi gak seru. Boleh wong angon, wong perapatan kan ngantemi luwe sadis, luwe seru. Gak kurang ajar tapi yang sakit. Wah, nak sing ngantemi sing terpelajar gak seru. Boleh sing seru. Jadi boleh wong perapatan, boleh wong angon.
Jenenge Pak Asrobi subah kira-kira golek sing apa? Wes. Akhirnya Nabi terpaksa terjepit sampai neng haid perkebunan wae Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin. Tapi ini Quraisy ya, catatannya yang Utbah sama Syaibah ini apa? Quraisy. Wa raja'anhu min sufa'i saqif mangka ayat 1. Fa'amida ila dilli qablatin inabin fajala safi wa ibn Rabi'ah yang duroni ilai wa royani mayal qad min sufa'i itu. Ini uniknya wong Quraisy. Bareng Nabi mulai terdesak terus berdarah-darah, Rabi'ah sampai Utbah sampai Syaibah itu mulai sakit. Waqat laki ya Rasulullah fi ma dzukirali al-mar'a allati banihuma qala laha ma laki nami Ahmad qala falamatal Allahumma ilaika asjudu faqat. Mun kula waca hidungane Allahumma dawa ilaika maring panjenengan sarasan asku madulno ingsun du faqwati todok faqwati sami karena dikira asap itu sami kayak Mansur. Allahu ladzi khalaqakum min dhamrin kalau mengulang ya dhamrin semua. Enggak sampai ya memang kira kita yang ngulang 2 kali. Ya, maksudnya 3 ya 2 kali, lafadznya 3. Maksudnya kira amasyura kan biasa mengulang 2 kali, ayat lafadznya kan 3 ya. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan tsumma ja'ala ba'di quwwatin dhaffa. Apa lho kae itu gak jus loro ku apa kowe. Lah iya iku nak dhafin ya dhafin kabeh, nak dhafin. Serodok. Ayo hadirin yakin wis tok to. Semune ora berarti kasut. Semune yo kusnudon keliru. Kakak kusnudon ya keliru. Allahumma ilaika asqudu faqwati wa hawani alam nasi arhamar rahim. Ilaika maring panjenengan sarasan asku madun ingsun du faqwati ing lemahe kekuatan ingsun wa hawani lan ida ingsun alam nasi ing atase manusa ya arhamar rahim. Antau te panjenengan Rabbul Mustadafinu pangerane wong sing lemah wa antau te panjenengan Rabbi iku pangeran ingsun. Ini penting ya. Dan kita selalu tawakalnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi asline wong wis ino ning ngarepe wong ora masalah. Kula nganti saiki biasa, ngebis biasa nganti sakniki. Urip ngedisi anak kula piyambak biasa. Wis gak penting mulya cara manusia ora penting. Sementing kita itu pokoknya para pangeran dengan berbagai cara. Nanti duwe syukur, nanti duwe sabar, mulai sementing duwe sifat sing disenengi sinten pangeran. Wa anta te panjenengan Rabbiku pangeran ingsun, zat sing rumat ingsun. Manane Rabbun dat sing napa rumah. Ilaman maring sinten takilu masrana panjenengan ning ingsun. Jadi Kanjeng Nabi nek wis kaku ati ki manjane mbek pengiran. Jenengan badhe masrana kula teng sinten. Ila baidin maring wong sing adoh ya tajahamu. Kang bakal ngelek-ngelek memperlakukan buruk sapa wong ning ingsun. Au ila adu ento maring musuh sing malak ta kang wasana panjenengan ing adu amring perintah ingsun. Mosok jenengan nyerahno kula teng musuh sing jenengan kuasakan ke saya. Tapi Nabi yo unik saking pareke pangeran. Sudah ya Allah, kalaupun itu terjadi cara basa Jawa, kalaupun itu terjadi illam yakun bika ghadabun alayya falak. Ini doa yang sering saya baca saat tahajud. Saya selalu tahajud sering maca donga. Biasane yo ora donga, ngadu ke pangeran. Illam yakun bika ghadabun alayya falak. Illam yakun namun ora ana iku bika wonten panjenengan apa ghadabun sifat murka aliyya ing atase ingsun. Fala ugali mengora peduli sopo asal engkau tidak marah kalau tak peduli. Makanya saya ketika di Universitas Islam Indonesia saya itu tetap pakai adat santri. Saya di mana-mana tetap pakai adat santri. Saya tidak pernah kepikiran kalau adat ini ditolak terus ada pekerjaan orang arah suara bakat para pengiran di pikiran pertimbangan manusia suara bakat para pengiran. Saya tetap punya tradisi gitu. Sampai sekarang saya itu punya kitab mulai takrib, Hidayatul Mustafid, Sulam, kitab-kitab pondok itu ada di kantor saya. Karena menurut saya itu referensi Islam. Ketika orang-orang pakai karangan sopo, mustasrikin misalnya, itu tetap pakai adat. Dan saya tidak malu. Karena bagi saya itu, ya sudah karakter saya seperti Ilam yakun bika ghadabun aliyya. Ya orang santri berkuliah atau neng kampus itu malah bego Islam. Jadi malah lagi orang kasih, orang bakat. Paham ya? Ali hilang mereka katut engkek. Akhirnya lama-lama ulah ilaha illallah. Aku lo lalu bilang dewata menurut. Terus kalau itu masalah, ya agak masalah kita ditolak. Kalau ngaji temu budi-budi ingat nih. Misalnya sing undang kecewa bulan karo. Ya kan tadi memang ya sudah seperti itu. Pokoknya kita di hati kita ilam yakun bika ghadabun alayya.
Nggak apa-apa ya Allah, saya disakiti begini nggak apa-apa. Bahkan kalau engkau menyerahkan saya sama musuhmu, saya pun nggak apa-apa. Tapi syaratnya ilam yakun bika ghadabun aliyya. Saya tidak peduli, asal engkau tidak marah sama saya. Karena tadi hidup itu nggak sesuai yang kita rencanakan. Kayak Rasulullah itu sayyidul khalqi, tapi malah kelunto-lunto. Makanya ada nazuman terkenal tuh, kam jahilin apa kam alimen ayat mada ibu kam jahilin talqahu marjuqo hadzal ladzi hayyaral anama qatibatan wa sayyaral aliman nihrirahu zindiko. Sarjana ekonomi, doktor ekonomi gak duit, dipekerjakan oleh bos yang gak tamat SD. Iya. Santri alim alama iso maca wahab gak untuk pekerjaan. Akhirnya ning yayasan. Sing duwe ku ora iso maca kitab. Tapi ketua wong sing jadi sing maca muin, Pak nanti ngisi khutbah ya. Terus ketua yayasan siapkan bisyarah 50.000. Enggak usah seks biasa wae. Sing maca muin trimo tugas. Kon Pak nanti khutbah. Ya, para umniya terus kado bendara. Nanti 50.000 siapkan ya. Sing ngongkon wong sing ra iso maca kitab. Di kota ya sama. Bos-bos besar itu agak sengra tamat SD. Tapi direktur bagian nopo doktor Jerman itu doktor. Yes benar. Jadi si Eri, mungkin si Eri itu salah. Aku yakin mungkin salah. Kau terusannya itu hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan. Kejadiannya yang bikin manusia bingung. Wasayaral alimal ikhriro zindiko. Gara-gara piste itu wong alim sudah dikafir. Ngene mungkin si Eri salah. Sembrono wong alim jadi juga iso dadi apa? Zindiko perkara dhuwit. Nah, udah mungkin saya itu salah. Makanya itu bedanya saya dengan kiai yang punya sopan. Umumnya orang itu kalau baca kitab kan bangga terus maca Fatihah. Kalau saya tetap enggak. Yang perlu dikritik itu tak kritik. Mergo lafaz iku nak tenan iku kan ya sakake wong alim-alim. Mosok diarani bahasa yarol aliman nikriro zindiko. Dan kejadian itu sayaro dadekno apa dalik mengkono-mengkono mau paham ya. Dadekno al alim wae wong alim nikriro sing banget alim didadekno zindiko. Mergo akhirnya kesini jebule wae ora gunane. Mungkin rano, kita tetap kiri kena disarah saya ketahui, honorer. Sing mentok no, wong sing raiso ngaji. Akeh cara kejadian. Wapal Quran luahnya melo MTQ. Sing anak lo itu wapal Quran. Serata buat terus. Ngurus kiri semaan nganti runtuh sendiri mansur. Kono bagian ngatur sini. Dari Bojonegoro ganti tiket kelas ekonomi. Putus. Gak camah. Lalu kalau sering kita ngerti panitia, kebetulan nanti dari MK. Gak alasan terus ada alasan. Tapi jangan larang, dia mesti takdir kepengen ayo. Hanya sing bakat yo. Sing ora bakat ojo kono. Yo sing bagus. Ya muga-muga sair mau salah, sing guri tok lho mau sing. Sing arep wis salah bener lah. Yo pancen tenan sing arep kan jahilin talqahu marzuqa banyak orang bodoh sing rezekine akeh kam alimen ayat madzaibu sing wah profesor doktor ekonomi rumuse kan akeh tapi ra ngasil untuk duit. Ana wong ra profesor apa nak golek duit cek jam. Itu ada kandidat pemimpin Indonesia asetnya tuh 5 triliun. Itu gue mendem rok mati. 5 triliun, 1 triliun 1.000 miliar. Itu ratusan lah mati orang sabun. Itu sing dilapor. Ning digone dilapor lu sithik. Kita tahu duit 1 miliar. 2 tahun. Piring. Oke. Itu enggak iso ngaji. Coba sekarang yayasan kan mau juga terus gawe pondok ustadnya transfer apa? Enggak ahli manajemen ya transfer. Mana ahli manajemen dari kampus-kampus favorit pasang, ahli ekonomi pasang, ahli pasar pasang, ahli kiai pasang. Terus sekarang di kota itu semua kayak roh-roh Tuhan, rumah sakit terkenal itu kan orang rohaniawan. Nah itu tuh sih orang, kon ngandani wong sing lara mati-mati. Iya kan, ini kota-kota. Itu gaji. Nah itu sebagian dari kota pulau itu gaji di Assalamualaikum.
Bapak sehat-sehat jauh ya. Yang sabar, penyakit itu bisa lebur dosa. Ngomong, ngono gajine. Lah nek minat tak lebono. Lu ya di antara rumah sakit top nih juga kita masuk pendiri. Nanti mau lebono pegang. Jadi kok rokannya kan. Yang muslim, kok tak kalung kita berapa? Ya nak iya. Ya. Ya sih ya. Berkasih di itu. Iya. Oh, nak sing memo aku langsung bus. Ya setuju ya? Setuju. Paling wasene wayu bingung. Dari direktur jaga. Tapi pasien tua kok ngadani ini cepet ini kok lama. Walakin afiatu tetapi ini afiyai panjenengan. Afiyayu sifat oleh ngekekno waras panjenengan. Nah cara kula bener bakare. Boten mungkin kita itu enggak mungkin punya rujuk atau idhofah atau apa saja sing sesuai makna lafaz itu enggak mungkin. Misalnya kayak afiatuka yang dimaksud itu tetapi ini utawi warasi panjenengan. Lho wong mesti waras ngawur sembrono. Tapi maknanya kan tetapi ini waras sing milik jenengan yang otoritasnya itu di jenengan. Maksudnya Mas afiatuka kan ya, tetapi sifat waras sing otoritasnya itu ada di panjenengan. Jadi mau tidak mau sebenarnya selalu ada lafaz yang mau tidak mau itu dimaknani nganggo hati. Misalnya Baitullah maknanya omahe Allah, apa Allah manggon kono. Kan tidak bisa seperti itu. Misalnya di hadis apa kisah ahlul Quran, ahlullah. Kan ini ada seperti mau tidak mau bener bakar itu domir sudah bener maknanya yo. Baitullah. Omah sing iso kasebut sebagai Baitullah, tapi ora omahe Allah. Jadi nak maknani tahqiq kaya Bazibar ngono. Baitullah, omah sing kasebut Omay Allah, idhofah tasrif, tapi ora omay Allah, tapi kesebut omay Allah. Ahli wong kecelok, ahli Quran kecelok, iso disebut ahli Allah. Tapi ora hakikate ahli wong. Mergo Allah lam yalid, kena mana juga Bazibar gitu. Ajar bakare mau ahli wong, beatuka mengkono iso kan kok wong paham. Penalti. Gampang. Iya gampang ya. Jadi ra paham ra ketara. Ya nak bakarin ngono sangka paham. Lah kowe kan sangka menyembunyikan mau. Di Quran tuh ayat itu tuh banyak sekali. Sehingga kan ada sampai pepatah di ilmu usul tuh min babil khatfi wal isal apa? Min babil khatfi wal isal. Misalnya gini tak contohno. Karena ini memang bidang saya dan saya ingin ilmu Quran itu hidup. Ayo wailul lil mutaffifin. Ayo bismillah motor apa? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qalu awazan. Nah maknane kan sing jelas maknane kan ngene ya. Wailun sungguh celaka orang-orang yang begini. Yang begini yang mengkono tadi ya, yang mengkono itu. Orang-orang ketika kulaan itu minta 1 kilo itu penuh. Ya misalnya saya kulaan sama Rauf, mintanya 1 kilo itu penuh hangat. Berarti saya ini jenenge alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun. Kalau sedang kulaan minta 1 kilo itu penuh. Tapi wa idza qaluhum qalulahum sebenarnya masih ada lam yang dibuang. Tapi ketika orang blonjo misalnya toha blonjo ke saya 1 kilonya itu udah penuh. Jadi nak kulaan untuk 1 kilo penuh, ketika menjual enggak penuh sehingga dia dapat selisih disebut wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsir, mengurangi. Lah itu kan min babil khatfi wal isal karena enggak mungkin maknane wa idza qalu nalikane nimbang sapa wong akeh hum wong akeh ngarep. Bener Pak Karim tetep. Hum sing tuku itu kan gak hum sing dikulai. Nggih. Dadi keliru namane hum mengkono nas. Nang mbahmu ora ono, ngene ora. Lho ki tak wari alim bocah kok. Yo ayo, dol lah. Yo. Lho iki tenan ora tenan. Bener Pak Karim cara kula ya. Jadi maknane ngene. Utawa nek kowe menisan liru Bazibar sing detail. Wa idza qalu nalikane naker sapa ngakeh. Hum sing wong akeh sing ramang. Wis genti wong ngono. Lah sing wong murid maknane ya. Iya apa? Loh, karena memang kejadiannya pasti begitu ya. Ulang lagi, aku kulaan Rauf berasa kilo penuh. Penuh itu jenenge alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun, minta wafa, minta penuh.
Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi ketika ngedolno ning wong liya selisih dikurangi. Dikurangi. Lah saiki hum sing ngarep mbek gurih beda to. Beda. Mulane nek manani bener bakaran alaizi rang taluhum ing wong mengkono. Yukhsirun ngurangi sapa mengkono. Salah dulu lah ikas mengkono anakku. Lari kurang itu gak, wong alim jadi kodang. Saya ini itu, cara wong wis untuk Majma'ul Bakhrain. Jadi untuk skoro lurus, skoro mengkono, skoro. Lalu saya itu tanya Gus Afif, lo berkali-kali minta dia antarkan ziarah Bakhrain Gus. Karena lo ya ibu termasuk utang jasa konsep no. Solusi. Karena memang gum nak dirujuk nang masjid ngarep keliru. Ngarep mau wong sing dikulai, iya betul. Kan tentu yang dikulai tidak pembeli. Tidak pembeli. Dan memang maksudnya Quran seperti itu. Nak kulaan jaluk penuh. Nak adol dikurang. Itu bahasa Arab apa? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah saiki kaluhum cara ilmu lugat jenenge min babil khaffi wal isra. Dene wa idza kalu lahu. Terus lamnya ya awadzanu ya lahum ya sama. Terus lamnya lo dibuang. Terus fakta salat domir. Domir terjadi satu. Seakan-akan domir ini nemplek fi'il. Padahal hakikatnya tidak nemplek karena ada fasil huruf j. Ya huruf-huruf yang dibuang. Terus ngaji kono kerumetan lho. Lagi ae nang dongo. Ilmune do telat yo. Ya. Wis entuk duwe ya. Allah kari sange rahmane pengen. Jadi kowe iku cara medis iku tenaga magang tapi untuk gaji yo. Jadi ngiyaine kan ijek magang, tapi wis untuk gaji. Saking apikane. Pantesnya kan aku ya. Ajane tapi kan. Wis dokter aku dokter kuwi praktek. Terus alfon biasa wae. Walakin afiyatuka utawa ana tasdid nomor ten. Buat wonten ana tasdid walakin afiyataka hiya au saw. Tapi kadose sing apalan kula walakin afiyatose mboten. Mboten apa-apa ora apa-apa ngono ae. A'udzu nyon barusan sun binur wajika kelan nur dat panjenengan. Ya kayak gini. Sekarang nur ada di wajah Allah, apa wajah Allah itu sudah merupakan nur. Wis ora usah pikir ngono. Mulane nek namane Allah te Allah nur samawati iku cahayane langit dan bumi. Maksudnya iya dari wong fikih manane munawwir apa? Uta Allah itu zat sing madangi langit bumi. Jare kiai-kiai wis suwe ngono iki. Pemangkelan kabeh apa ditakwil. Nah, jadi wong hakikat ya ora ngono utahe Allah iku kahanane nur wujud ning langit bumi. Kok alam ini kitmihal mutmakhilah lasiyah cara wong tasawuf kok hakikat alam iki mutmakhilah apa lasiyah. Ora ono kabeh hakikate ada. Ketok wujud iki mergo ana wujud hakiki. Masalah rondo wahdatil wujud. Yo ya daftar dadi wali tanya kepleset ya dadi wahdatil wujud. Nah tepak ya dadi wali, tepak-tepakan. Karek bejane pangeran, maksudnya bejane pangeran nyeblokno apa ngunggahno. Mergo lafat-lafat itu kan panjen termasuk mutasabih ya kayak wa fis samawati wa fil ardi. Memang pangeran mulane kaya jogeman nanti aliran-aliran tasawuf. Kadang Quran dhewe istilahno dadi Allah ya misteri. Jadi itu kan ayat wa fis samawati wa huwal ladzi fis samai ilahu wa fil ardi. Ya. Oke benak senengane nakwil. Bahwa te Allah alladzi dzat fis samai kang dalam langit ku ilahun ya pangeran. Wa fil ardi lan dalam bumi ilahun ya tetep pangeran. Jadi Allah dzat sing langit ya pangeran, bumi pangeran. Jare wong hakikat wis suwe wae. Wah repot wong tasawuf. Ada wong tasawuf le maknane ya apik tenan. Wa huwal ladzi fis samai ilah. Allah itu dzat sing fil ula ing dalam keluruhane itu ya pangeran. Wa fil ardi maknane pas tanazulu ya pangeran. Dadi malane malah ndak sekarang. Tapi tak pikir wong hakikat yo pinter. Pinter ngene, saya pernah ketemu sama bapak saya. Diskusi sama orang yang kasep. Bapak saya terus ada orang, punya 3 orang. Yang 2 ini senior semua. Senior bapak saya sama-sama orang kasep. Terus saya junior, pas itu ya mungkin sekitar bapak sebelum wafat 1 tahun. Itu cerita. Ya ibu akhirnya udah diulang dari bapak. Sanggep baik kena sombong.
tapi utangnya akeh-akeh. Pokoke nggo syarat ben gak Sombong. Kulo lah ya ngoten. Kulo seneng di masalah sidik-sidik lucu-lucunan. Jadi misalnya kok krungu to hak atau trondo niku ya ora sing F kan zina utawa apa kan F. Nek cuma katut ora iso turu biasa wae. Kok cinane ditolak. Karena memang ya sebengiling-gilingan nak zina linasi hubu syahwat minan ora oleh kesok. Bahkan Nabi ya biasa ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu. Tapi kiai tasawuf saya kan isin. Ya cobaan serbanan terus waktu seneng wong ayu kan F tenan. Padahal sebenarnya kan enggak F. Yang F itu kan melakukan sesuatu yang haram. Tapi kalau sekedar seneng kan jubilah, macam jubilatin nufus. Orang pasti seneng mbek wong ayu, mbek duwe, mbek. Mau kan mengarah sendiri sujina linasi ubu syawati minan bisa wal banina wal qanatir. Ya biasa. Tapi kalau orang tertentu kan itu nganggap F apa? Allah itu kadang redaksi di Quran pakai redaksi Arab. Redaksi Arab redaksi tanazulat apa? Lho nek ora anane ngono kafir. Oh kafir tak usir tenan ke masjid. Kafir ora mlebu. Jajal saiki maknane nganggo fikih. Ora usah nganggo ilmu hakikat ben ora kafir. Intan suruh lamun nulungi sira kabeh Allah ing Allah. Dadi Allah butuh kok tulung. Oh kafir mencet. Allah dibutuh tulung. Padahal Allah wan nasir. Mal molanya, tapi itu memang Allah mengistilahkan dirinya begitu. Jadi itu disebut tanazulat. Allah kadang memposisikan dirinya seakan-akan zat yang butuh ditolong. Itu tanazulat. Dan Allah ingin mengajarkan ke makhluknya sopan itu penting. Lah aku juga pantas, yo utang duit kowe cara pantas, tapi kan kowe ora mungkin duit. Tapi kalau utang yo emoh. Mergo mari ruwet. Wong diutang mergo aku yo emoh utang yo. Tapi wong yo anti. Kok nak sombong. Jadi itu Allah yang pakai istilah ini. Intuk ridu lamun ngutangi sira kabeh. Allah ing Allah. Coba hadzal alam kulluh milkun lillah. Tapi Allah ngistilahkan, "Cung kowe nak gelem ngutangi aku." Jadi Bapak pas diskusi itu. Wong ora usah semong, ora usah sombong. Cek kiai, cek wong alim. Allah wae ngistilahno dzate intuk ridu wa qardar. Itu kan. Makanya Sawi itu tak anggap kitab yang luar biasa. Beliau orang fikih Malikiyah. Tapi beliau biasa cerita ilmu hakikat, termasuk ketika menganalisis ayat-ayat itu, wahidil ayat min tanazzulatil maula. Ini ayat min tanazzulatil maula. Ini Allah sedang melatih akhlak. Wa illa fajalla misalnya gini-gini, Allah terlalu agung untuk punya utang. Makanya aku nak macam nah. Ya sudah berarti wafis sama ya ilahun wafil ardi. Ketika dengan sifat ulanya ya ilah, ketika sifat tanazzulatnya ya ilah. Makanya kalau orang tasawuf manani ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Rahmaniyatu, wah itu istawat 'alal 'arsy. Jadi enggak ada masalah. Nah wong fikih kan masalah. Wah ini mutasabbih. Istawa bi makna istawla sendiri. Kama stawa bisrun 'alal iraqi min ghairi damin wa min ghairi sayfin wa damin muhraqi. Macam-macam. Aku ya iso wong kiai maksudnya. Malah aku nak dikon nakwil Gus ayat musabah tak milih piye. Yo, nah aku nganggo makom fikih tak tahu tak nganggo makom tasawuf ora usah di. Jadi Allah itu mengistilahkan. Saya ulang ya. Jadi kalau kamu maknani kudu mengistilahkan, bukan hakikat, mengistilahkan. Allah mengistilahkan kalau kamu nyumbang masjid itu ngutangi Allah, tapi enggak pernah terjadi secara hakikat Allah butuh utang. Tapi Allah redaksinya intukridu wa intan suruh wa yang jadi nak mana yo intan suruh lamun nulungi sira kabeh kowe nulungi Allah ing agamane Allah. Cara fikih senakalan ya. Enak menculat tenan. Lawi nak wong tasawuf maknane intan suruh lamun nulungi sira kabeh Allah ing Allah. Maknane keceluk nulung Allah. Ngono iku keceluk nulung. Tapi hakikate ora. Keceluk iki wis pokoke jenenge ngene iku. Bisa wong mati lah kan kecelok innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saiki sebalik ning Allah. Apa hakikate ketemu Allah apa piye ora usah pikir apa anggere mati wis kecelok balik ning Allah. Lha apa ning donya ora balik ning Allah, balik ning liyane ya ora ya wis balik juga. Tapi nek ning donya kan cek budigasan. Tapi sakjane ya padha wae inna. Memangnya kita innalillahi itu nunggu mati. Lho innalillahi ba'da mautina apa fi hali hayatina am fi kilaihima. Kilaihima. Lah iya kan kemudian ana mati.
Contohnya rasa roh ya. Jadi rahasia buat contoh. Misalnya Zaid mati terus muni inna Lillah. yang kedua nggak lillah, cek urip cek mati ya kabeh. Lillah. Tapi sing kecelok ngono iku sing wis mati. Yesus. Lah maknane ngono kan kesuwen. Sadomer fidomer. Bisa terus naik. Na'udzu bidu aladika alladzi rubanidat asraqat kang dadi padha di iklan radio apa adul matu boro-boro kepetengan. Wasulu kalan dadi layak alih ing atase Allah utawa alih krana Allah. Wasulu alih ebihi sebab nuri wajika apa amrut dunya wal akhirah. Urusan dunia lan akhirat. Kula minta bawreksa mi ayan sila. Ing yen ta tumurun bi ing ingsun apa gode duka panjenengan. Au yaqullah. Nggih sing maknane manggon yaqullah kados tengene ayat apa wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sanau qari'atun au tahullu qaribam min dari. Jadi halla yahullu hululan maknane apa? Manggon. Nah halla yahallu halan maknane mudari. Nah halla yahilu halalan maknane apa? Halal. Au yahulla utawa manggon aliyang atas ingsun apa sakhotuka kebenciane panjenengan. Jadi dawuh Kanjeng Nabi, saya yang paling ingin minta perlindungan kepada Engkau ya Allah, yang penting saya tidak kena ghadabmu. Apapun yang saya alami di dunia itu enggak masalah, yang penting buatan kena ghadab jenengan atau kena sukune itu. Enggak penting wis. Wae liyane ora penting. Ya Allah, penting ora kena dukane Allah. Lakai tetap kedua panjenengan alubau tigon bali hatta tardosi gon panjenengan la haula wala quwata illa billah. Qala falamma ra'a ibna rabi'a udda wa syaiba wa malakiya taharrakat mongko dadi kagerakno lahu kedue iki iso. Lahu krana are nabi apa rahimuhuma. Apa hubungan rahime Rabi'ah lan Utbah. Pada niki fada awa niku keliru. Ini kan da'awa napa? Da'awa. Fada awa mongko ngundang sapa wong loro iki. Wong loro iki rupane apa? Syaibah kalian Utbah. Sama-sama anak sinten? Rabi'ah. Gulaman ing gulam pembantu lahuma kedue ya niku macane fada wa. Niku keliru. Sine aine fadakan bener kan? Wazawa berarti da'awa. Ulaman ulam lahu kedhe wong loro iki Nasronian ingkang Nasrani. Tapi saya ulang lagi Nasronian ini terpaksa seperti itu. Bukan Nasronian yang seperti kita kenal sekarang Trinitas, paham ya? Jadi Nasronian bahasa dulu itu tidak ada jaminan Kristen yang apa? Sekarang. Yang sekarang. Ya Nasrani tapi nggak mesti Trinitas. Makanya Nasrani dulu itu pernah dipuji pengiran. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Bukan Nasara yang kayak sekarang laqad kafara ladzina qalu inna huwa salasa. Makanya saya ulang lagi ya, ini pentingnya ngaji dengan sanad. Ada Nasara yang dikritik pangeran berarti yang Trinitas apa? Trinitas. Ada Nasara yang kadang dipuji pangeran, itu kayak Nasara Najron, terus kayak apa? Raja apa? Najasyi. Ini karena Nasara yang tidak apa? Trinitas. Is kecelok Nazaret. Jadi Nasara itu kan ada yang bilang dari kata apa? Nazaret, ada yang bilang karena Ansoru Isa. Qala man ansori ilallah qala al-hawariyun Ansor. Orang liberal itu ngawur sekali ketika Allah memuji Nasrani itu dikira Nasrani yang Trinitas yang sekarang. Saking yang menyamakan semua agama itu ngawur sekali. Yang dipuji pangeran itu Nasrani yang tidak Trinitas. Itu yang di ayat akhir surah 6 guys. Sing wala tajidanna aqrabahum mawaddatal ayo terusno lil ladzina amanu ladzina pastor. Yo guys. Ke Safi 15 misar ke Safi 15 berapa. Atamane beto. Akon pidato ya. Mbok sangoni pokoknya pidato. Penting hafal Quran. Jenengan hafal, Bang. Ya makanya Nasronian di sini jangan bayangkan apa? Yang Trinitas. Ya belum pasti. Jadi mana nih Nasronian yang wong sing kecelok. Nasronian. Coba mana nih Nasronian yang wong Kristen sembrono wis. Kok kesane apa? Trinitas. Oh, mana nih Nasronian yang wong sing kecelok. Nasronian. Ora usah diterjemah. Ayo. Yuqalu kan diucapno kedua wong sapa adas. Wa qala lahu kitfa. Lan ngucap sapa wong loro iki lahu kitfan wis jupuk tangkai kurma min hadal inab. Fadhu min hadal top. Terus gakok neng nampan iki sumadhab bihi ila dzalikar rajul. Jadi wong Quraisy itu apik. Wis musuhan mbek Kanjeng Nabi. Ketika Nabi disakiti orang lain ya ora trimo. Terus dikeki apa? Penghormatan. Iku apik wong Quraisy.
Makanya nggak ada suku sebaik apa? Suku Quraisy. Koyo ngono oleh musuhi Nabi itu nyatane ra gelem mateni. Padahal cara gelem mateni ya gampang. Lah wong ning ngarepe ya tanggane blek. Mun iki gedhe kok ora sida mateni. Jare misalnya kok Diwales Umar, saiki wis do hijrah kare Kanjeng Nabi. Dadi wong Quraisy wis sangel cara dianalisis sangel. Wong poleng ora iso nganalisis. Dadi watake wis spesial, jadi wis gak bisa dianalisis. Lah wong mestine kan dene gedeng Nabi ketika ana bodho-bodho ape mateni Nabi urusan Nabi kan gak simpati, ora dene malah simpati. Iku Muhammad keimangan sak berarti wong sing ngomong musuhe lho. Napa? Musuh. Lah musuhe loro iki duwe budak utawa cara riyen budak, cara saiki mawon jenenge adas sinten? Adas. Fakul lahu ya'kul minhu. Fafala adas semadzaba bi hatta wadahu bi nadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam semaqala lakul. Falamma wada'a Rasulullah yadahu fi qala bismillah. Summa akala. Ini jelas Nabi membaca apa? Zaman itu loh, ha? Nah, saya kan bismillah sebagai pidato ngalor ngidul zaman itu. Zaman itu kata bismillah itu asing, satu sandi yang asing. Cara intel itu kata sandi yang asing. Zaman itu loh, seorang lagi zaman itu. Terus Nabi ketika mau dahar bilang apa? Matur apa? Bismillah. Sumana dzara ada si wajhi smakal wa inna hadzal kalama ma yaqulu ahlu hadzal bilad. Loh, kok jangan mau bismillah? Saya belum pernah dengar ada orang yang melafadzkan apa? Bismillah. Makanya kata Adas inna hadzal kalam ma yaqulu ahlu hadhil bilad. Faqala lahu Rasulullah, "Wa min ayyi biladin anta ya Adas?" Lalu kamu orang mana? "Wa ma dinuka?" Qal Nasraniyun. Saya ini orang Nasrani. Wa ana rajulun ahli Nainwa. Faqala Rasulullah, saya ini orang Nasrani, saya penduduk Nainwa. Faqala Rasulullah, "Min qaryati rajuli shalih Yunus bin Matta." Kamu satu kampung dengan rajuli shalih yaitu Yunus bin. Faqala lahu Adas, "Wa ma yudrika ma Yunus bin Matta?" Malah bedai. Kok kamu tahu Yunus bin Matta? Mergo dekne ngerti wong Quraisy ora ono sing roh Yunus bin Matta. Tapi Adas ngerti wong tanggane. Pasti dekne sak kampung mbek kampunge Yunus. Tapi ora daerah Bojonegoro pokoke nang wae. Ya kira-kira berdirian betul bangsa Irak kon. Fakola terus bareng Nabi nyebut Yunus bin Matta dari Adas, lho jenengan kok roh Yunus bin Matta. Fakola Rasulullah zaka akhi karena nabi anu anak yo mergo dekne iku dulurku dekne nabi aku yo nabi padha nabine yo roh kaya aku roh di sing mubalek di sing kiai wong alim roh nitene iki kelas alim iki kelas mubalek yo ngerti ya iki dukun yo ngerti klasifikasi iki maklar yo jawab Rasulullah zaka akhi karena nabiyan wa ana terus fa'akab ba'adas ini yang penting kata-kata fa'akab ba'adas fa'akab mongkon juruk napa sungkeman apa akab bae apa sungkem sing enggak terkendali itu jenis akab dramatis loh langsung apa cium tangan syarat mau cium tangan cipikat iki oh ora politikus ora jungkel oh sungkem dengan jempol dulu ayo iku apa sungkem sembrono padha karo DP. Oh, ora DP. Ini Pak Mohar. Ya ngomong kono yo. Pak Akab ba'adas Rasulullah ala Rasul yuqabbilu ra'sahu wa yadayhi wa qadamaihi. Jadi nyuwun sewu bathuke Nabi diambung, tangane diambung sampai qadamaihi diambung. Dari cara NU yo bid'ah tersangka cara Wahabi. Tersangka. Mana cara Kanjeng Nabi kok Wahabi haram ojo disambung. Ojo disambung itu haram. Cara NU iki digale lho Nabi meneng ae. Tapi kan jelo tadi tangane terus sikil. Ora demo sikil nglebokno dengkul lho. Kok sampe iki? Ora dengkul cetreng ya kiai demo dengkul. Orang mati seru apa? Godeme. Sembrono. Kayak iki tak Nabi menengahi tangan. Jadi lo kan. Kalau umpama itu bid'ah mesti Nabi. Nah, karena Nabi tidak membiarkan sesuatu yang yang wajib kalah pintar itu mansuh. Misalnya ada cocok itu, mana kok re? Dan akhir arah mending. Tak kono kan Nabi sok sebenarnya. Sok nih akhirat tahu?
Sing bener sing ikhlas gak seneng dek. Tak jamin sing bener sing ikhlas sing ra seneng. Kala dawuh sapa sinten iku? Ahdas ya sayyidi ma fil ardi syai'un khairun min hadza. Laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa nabiyyun. Jadi dia tetap punya sandi. Qal yaqulu ibnu Rabi'ah ahaduma li sahbi ama ulamuka faqad afsadahu alayka. Itu dalam musraf bener. Fala maja'at sekolah lahu wa laki adas malaka tuqabbilu ra'sa hadar rajul wa yadihi wa qadamai. Jadi anggere sing ngamuk wong ngambung wong alim ya iki. Tapi terus mari tenang. Jadi sing janggal ya wong iki yo. Sopo ibu ambung iso maksud teng iki. Dong iki. Wah, provokator. Kala jawab sopo? Ada ya sayyidi ma fil ardi syai'un khairun min hadza. Laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa nabi. Enggak ada orang sebaik dia. Dia tahu sesuatu yang tahu itu hanya nabi. Artinya apa? Ahli kitab tetap punya sandi. Siapa yang nabi, siapa yang enggak. Lelala adas itu Muammar, Jarrah, Yunus bin Matta. Jadi dia mau pembantu. Jika tahu orang yang tahu Yunus bin Matta, lelala ya ora tahu dari pengetahuan publik. Umpama adas mubalek, wong roh kabeh Yunus bin Matta. Lelala ya ora tahu diomongno. Iku sandi apa? Bisa. Angger wong kok paham Yunus bin Matta ya berarti nabi. Umpama dipijatokno kan wis gak? Wis gak. Gak sandi ngono. Gak nyindir gue, ini cerita. Loh iya, mesti selalu ono apa? Sandi. Kayak ngene lah misalnya, contoh paling gampang yang kita alami semua. Ono wong alim alama sing sering maca sirah nabawiyah. Ya sering maca kitab-kitab Alawiyin, para habaib sing alim-alim Alawiyin. Itu kan tahu betul tentang Nur Muhammad. Ila huwa Adam qala Adam satu. Terus Nabi akhirnya apa? Nabi sing awalul anbiya, maknan. Meskipun akhiruhum surah. Terus ya sudah seperti itu. Karena kata Nabi saya jadi Nabi ketika ada munjadilun fitih. Kemudian dia nerangkan gini, Nabi Muhammad itu Nabi sing anut Nabi Ibrahim. Terus dia nambahin ya dohire. Nabi Muhammad itu Nabi sausi Nabi Musa ya dohire. Nah kata dohire bagi ahlul ilm ngerti betul. Karena kalau secara hakikat Nabi itu sebelum qoblal anbiya kayak gitu. Paham ya? Artinya tapi nak cara wong awam kan apa disifati dohire ngono bareng. Wong karuan Nabi Muhammad juga Nabi Ibrahim, Nabi Isa, kayak gitu. Jadi tambahan kata dohir itu menjadi sandi. Wah ini ngalim tenan, berarti macamnya kita pakai. Paham? Nah sing macam kita pakai Nabi Muhammad itu sausia Nabi Musa. Ya wis muga ira babadinan bareng. Ya iku sing ora iki ngajine ra mati hatam ya. Kira-kira seperti itu. Lah itu sandi wo. Selalu ada sandi. Ya misalnya kalau cingkrangan ya sandi. Oh berarti kelompok iki kan ya tetap sandi. Jadi dunia itu ya tetap ono sandi. Tetap ono. Misalnya dari Tuhan. Ora dari Tuhan. Makanya beliau tahu ya sayyidi ma fil ardi syai'un khairun min hadza. Laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa nabi. Qala lahu wa haqqi adas la yasrifannaka an dinika. Fa inna dinaka khairun min dinik. Dari wong kafir mau ada sih usial tenan. Wis ana krone wis apik, agama luwih apik timbang agamane cah iki, timbang agamane Kanjeng. Satu saya gak ada kritika ya, bahkan Sulaiman ada ini, tapi nanti saya tadi ya, seperti cerita saya di Muqaddimah, jangan terlalu anti sama ilmunya ahli kita, karena kita sebagian maknani Quran mau tidak mau pakai analisisnya ahli kita, seperti kita maknani alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Coba ini Adas kan nggak pernah sekolah, nggak tahu ngaji ning Tuhar atau ngaji takrib, nggak tahu ngaji qodiyat, tapi dia tahu kalau ini Nabi. Padahal awalun pertama ketemu, awalun liqaihi bi Rasulillah kan peristiwa itu pertama ketemu dan saat itu juga iman. Karena apa? Dia cukup punya sandinya. Makanya ya'rifunahu kama ya'rifunahu. Kan luar biasa. Itu pengira. Makanya kalau laka minal quruni mengkopimu ulu kafiyah. Jadi kalau di Pulau Suwun saat ini terlalu ada kafiyah murid-muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Sekarang kemarin banyak habaib di Solo minta ijazah sama Mbak Mun karena beliau termasuk satu-satunya santrinya Sayyid Alawi. Itu kan mumpung ada Mbah Mun, orang-orang yang ingin istinad sama Sayyid Alawi, habaib-habaib yang alim. Meskipun mereka sudah alim, tapi kepengen tasyarruf apa? Tasyarruf
tambah mulia, ketambahan sanad dari Sayyid Alawi. Sekarang yang baqiyahnya misalnya tinggal siapa? Mbah Mun. Misalnya saya dulu di Sarang sama Pak Alim, ada baqiyah muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu dulu Mbah Ghazali Alimnya. Itu kan kita akhirnya tahu karena menangi murid langsungnya siapa? Mbah Hasyim. Itu Allah selalu menyediakan apa? Baqiyah. Sama seperti tadi yang peristiwa sejarah, ada orang yang menangi PKI. Lah saiki sing sebenarnya kan ya ada. Yang menangi gagasan apa? PKI. Jepang. Ya itu pengen. Termasuk Gus Hafid ini menangi Hafid gaya kiri, ya sampai menangi Hafid gaya ditukar apa? Tiket. Sampai menangi maklaran Hafid. Yes. Jadi di Jakarta itu ono wong nanti hajat tertentu pesen itu macam-macam dunia. Padahal kalau menangi Hafid-Hafid ikhlas, eling bendera bapak itu langsung Mbah Mat. Iya eling. Mbah Mat itu nak semaan di Surabaya bapak. Senane nggo kantong. Yo, tasir aja nggo kantong. Terus nak darani tak nur nang urip wis sagri iso ngising tentu terus penak. Jadi anggap dunia itu sepele itu. Kamu ini kan udah boleh agri tahu. Iya, sanggih kelas itu. Mulane kula niku aku saya iku jare kecelok ketok, tapi tetep ikhlas mergo didikanku niku. Dadi aku dihormati wong ora wis ora ro. Aku ngebis biasa yang marung ning pasar itu terus Mbah Mat di sego kantong kalau gitu bapak ngebis. Oh jare nikmat tuh. Nak jare bapak. Kowe paham tuh? Iya wong iso ngentut kadang nganti operasi mau terima kepengen kan larang ngentut. Jadi wong dhisik cek enak urip. Kula menangi Hafid semaan ning Surabaya. Ngono iku. Yo menangi nganti dituk ana tiket order sak hotele. Hafid di nomor resepsionis. Wah wong ayu. Aku sopir ke Hafid Muammar sing menangi. Jadi sopir nak menangi Hafid milenial sing ini cerita. Hafid zaman dulu gawane kantong. Itu kantong. Sarung. Waktu zaman itu zaman tas tapi ini sih do. Kantong. Ini MGS paling menang. Bagus aja muncul betul kantong. Baru sekali tak muncul betul. Ini nak neng Hafid ya bagus. Gampang. Ya Allah. Gua itu ora tahu ngeluh nang Surabaya bapak ya sare ning Melanggar ning Mesir. Iya bang bisa ngentos. Santrine bapak sing menangi bendera-bendera. Tapi iki saya rame ini ya. Semangane ning pendopo. Wes entuk saya pun. Menawa ya ana adime. Serarah hisabe ra. Jelas kabeh itu tetep ana hisabe semua. 200 alumni yo Pak Idin. Tapi ya coba tolak murid. Tapi aja muni tanpa hisab. Tetep ana hisab. Tanggung. Nah aku rapat yo kena. Ya sithik-sithik tapi ya ora masalah. Hisab ya sira go syarat to. Syarat supaya hasatu. Aku yang Hafid mana? Jadi urip itu cita-citane mau iso bentuk, iso wise. Yo pengen urip. Yo dolemu ke sini. Sampai mati piye? Sampai mati. Bapak kamu di sini, tak boleh pek sebenarnya. Bapak kamu di sini. Rumah sakit hotel itu. Dia sakit. Baru itu beres Quran terus dungo khataman, kabudut dia santai. Bapak itu betul Quran terus. Baca terus dungo apa? Khataman. Ya kabudut. Nanti santri gini aja semoga biar arah. Kalau ini semari si santri ini bapak, semoga ya, mau saya klasis biro lagi waris lah masuk bos. Amin dilakoni. Hukum sesir ana waki musola kami. Hukum dilakoni ojo diamin. Wah tu zakat amin. Pada karena di Sulaiman atau ini fisirah lalu anak ukala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyhadu annaka abdullah wa rasuluh.